Koin jadi makanan. Pada suatu hari, Ibrahim bin Adham sedang berjalan menempuh padang pasir sambil jiwanya memasrahkan diri ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbekalannya sudah habis dan sudah 3 hari lamanya ia tidak makan dan tidak minum. Kemudian datanglah setan menggodanya sembari berkata, "Wahai Ibrahim, engkau telah meninggalkan kerajaanmu beserta segala macam harta benda dan kemegahan yang engkau miliki untuk pergi ke tanah suci dalam keadaan lapar seperti ini. Sesungguhnya engkau bisa melakukan hal yang serupa tanpa penderitaan ini. Engkau bisa pulang ke kerajaan Bak dan menggunakan hartamu untuk pergi ke Mekah dengan mudah." Setelah mendengar bisikan setan itu, Ibrahim bin Adham lalu menengadahkan kepalanya ke atas langit dan berdoa, "Ya Allah, apakah engkau lebih suka mengangkat musuhmu daripada hamba untuk menyiksa diriku ini? Kuatkanlah diriku karena aku sudah tidak sanggup lagi menyeberangi padang pasir ini tanpa pertolonganmu." Tiba-tiba terdengar seruan dari atas langit, "Ibrahim, lemparkanlah yang di dalam sakumu itu sehingga kami mendatangkan karunia kami dari alam gaib." Ibrahim bin Adham lalu merogoh sakunya. Ia mendapati ada 4 buah mata uang perak yang tanpa sengaja dibawa olehnya. Begitu ia melemparkan uang itu, setan yang menggoda langsung lari pergi ketakutan, dan secara ajaib di depannya telah terhidang banyak makanan dan minuman yang lezat. Menumpang perahu. Dikisahkan Ibrahim bin Adham sedang menumpang perahu. Tiba-tiba datanglah angin badai menerpa, membuat perahu itu oleng ke kanan dan ke kiri, terhempas oleh badai. Lalu ada orang yang berteriak, "Perahu kita akan tenggelam." Tetapi tiba-tiba dari atas langit terdengar suara, "Jangan khawatir, perahu tidak akan tenggelam karena ada Ibrahim bin Adham beserta kalian." Segera setelah suara itu hilang, lalu angin segera mereda dan bumi yang kelam menjadi terang benderang kembali. Lautan menjadi emas. Dikisahkan pada suatu ketika Ibrahim bin Adham menumpang sebuah perahu, tetapi ia tidak memiliki uang untuk membayar ongkos perahu tersebut. Kemudian terdengar sebuah pengumuman, setiap penumpang harus membayar ongkos 1 dinar. Ibrahim segera sholat sunnah 2 rakaat kemudian berdoa, "Ya Allah, mereka meminta ongkos kepadaku, tetapi aku tidak mempunyai uang." Setelah doa selesai dipanjatkan, tiba-tiba saja lautan luas itu berubah menjadi emas. Ibrahim lalu mengambil segenggam itu dan memberikannya kepada mereka. Ikan membawa jarum. Dikisahkan pada suatu hari Ibrahim bin Adham sedang duduk di tepi sungai Tigris sembari menjahit jubah tuanya yang sudah sobek. Tiba-tiba jarumnya jatuh ke dalam aliran sungai. Lalu seseorang bertanya kepadanya, "Wahai Ibrahim, engkau telah meninggalkan sebuah kerajaan yang berjaya, tetapi apakah yang telah engkau dapatkan sebagai imbalan?" Sambil menunjuk ke sungai, lalu Ibrahim berkata, "Cepat, kembalikanlah jarumku." Tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. 1000 ekor ikan segera mengapung ke atas sungai sembari menongakkan kepala ke permukaan air. Masing-masing dari ikan itu menggigit sebuah jarum emas di mulutnya. Kepada ikan-ikan itu, Ibrahim kemudian berkata, "Bukan jarum emas, yang aku inginkan adalah jarumku sendiri." Lalu tiba-tiba muncullah seekor ikan yang kecil datang mengantarkan jarum milik Ibrahim di mulutnya. Orang di sampingnya terpana melihat pemandangan aneh itu. Lalu Ibrahim berkata, "Jarum ini adalah salah satu dari imbalan-imbalan yang aku peroleh karena telah meninggalkan kerajaan Bak. Sedang yang lain-lainnya belum engkau ketahui." Sumur harta. Dikisahkan pada suatu hari Ibrahim pergi ke sebuah sumur untuk mengambil air. Ketika timbanya diturunkan lalu diangkat, ternyata timba itu sudah penuh dengan kepingan emas murni. Emas-emas itu lalu ditumpahkannya kembali ke dalam sumur. Kemudian Ibrahim menimba lagi. Lalu ketika timba diangkat, ternyata sudah penuh dengan butiran-butiran mutiara. Harta benda itu kemudian ditumpahkan lagi ke dalam sumur sembari berdoa, "Ya Allah, engkau telah menganugerahiku dengan harta benda."
Aku tahu Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu, tetapi Engkau pun tahu bahwa aku pun tidak terpesona oleh harta benda itu. Maka tolonglah berikan aku air agar aku bisa bersuci." Lalu Ibrahim menimba lagi. Kali ini timbanya penuh dengan air yang jernih, lalu ia gunakan untuk bersuci. Pohon emas. Dikisahkan ketika Ibrahim bin Adham beserta sebuah rombongan hendak berziarah ke tanah suci Mekah. Mereka lalu berkata, "Tak seorang pun di antara kita yang mempunyai unta untuk perbekalan. Bagaimana bisa kita menempuh perjalanan yang masih jauh ini?" Ibrahim lalu berkata, "Percayalah bahwa bantuan Allah akan segera datang." Setelah diam sebentar, entah membaca sebuah mantra atau berdoa, lalu Ibrahim berkata, "Pandanglah ke arah pohon-pohon di sana. Jika emas yang kalian inginkan, maka pohon-pohon itu niscaya akan berubah menjadi emas." Tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Seketika itu juga pohon-pohon akasia itu berubah menjadi emas dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala melalui karomah waliullah Ibrahim bin Adham. Didatangi singa. Dikisahkan Ibrahim menempuh perjalanan bersama sebuah rombongan. Mereka kemudian tiba di sebuah benteng. Di depan benteng itu banyak terdapat semak belukar. "Baiklah, sekarang kita bermalam di sini saja, karena di tempat ini banyak semak belukar sehingga kita dapat membuat api unggun," kata salah seorang di antara mereka. Malam pun datang. Kemudian mereka membuat api unggun dan duduk melingkar. Semuanya membuka perbekalan masing-masing dan memakan roti kering. Sementara Ibrahim sedang sholat. Lalu salah seorang di antara mereka berkata, "Seandainya kita mempunyai daging yang halal untuk kita panggang di atas api ini, maka kita bisa makan enak." Setelah selesai sholat, Ibrahim lalu berkata kepada mereka, "Sudah pasti Allah bisa memberikan daging yang halal kepada kalian semua." Setelah selesai berkata demikian, Ibrahim lalu bangkit dan sholat lagi. Tiba-tiba terdengar suara auman seekor singa yang menyerit seekor keledai liar. Singa itu lalu menghampiri mereka dan menyerahkan keledai hasil buruannya itu. Keledai itu mereka ambil dan disembelih menurut hukum Islam, lalu dipanggang dan dimakan bersama-sama. Sementara sang singa hanya duduk diam memperhatikan. Wallahu alam bisawab. Hanya Allah yang maha tahu. Mungkin demikian saja ulasan video pada kesempatan kali ini. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.